Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jal, diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk sejenak bersama-sama kita mengkaji ilmu syar'i, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Azza wa Jal, mendengarkan, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejenak talabul ilm, yang mana itu merupakan salah satu ibadah yang besar, salah satu ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Terlebih khusus di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, hari-hari yang penuh dengan keutamaan, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai amalan-amalan salih yang dikerjakan di dalamnya melebihi amalan-amalan salih yang dikerjakan pada hari-hari lainnya. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan selainnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada di antara hari-hari di mana amalan salih yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan hari-hari yang 10 ini, yakni hari-hari
10 di awal bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Apakah amalan-amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu bahkan tidak bisa ditandingi, bahkan kemuliaannya lebih daripada jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bin, kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad, membawa jiwanya, membawa hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai', kemudian dia tidak kembali membawa sesuatu apapun dari hal tersebut. Tidak kembali membawa jiwanya, artinya pulang tinggal nama, dan juga tidak kembali membawa hartanya. Itu baru bisa menandingi amalan-amalan saleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Adapun bila tidak sampai pada tingkatan tersebut, maka amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar, derajatnya lebih agung, dan keutamaannya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita wajib untuk betul-betul menaruh perhatian terhadap hal ini. Keutamaan yang sangat besar. Kalau kita renungkan umur kita yang tersisa, yang tinggal sedikit, yang tidak tahu kapan kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Kita sudah melewati berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun usia kita. Yang tinggal bersama kita hanya sisanya saja. Sementara kita banyak melewatkan usia kita dalam perkara-perkara yang sia-sia, dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Disinilah Allah Azza wa Jalla menjadikan waktu-waktu yang punya fadilah, waktu-waktu yang punya keutamaan, waktu-waktu yang dilipat gandakan padanya pahala dari amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Marilah kaum muslimin sekalian, kami menasihati pada diri kami pribadi dan pada kaum muslimin sekalian untuk kita bersemangat melakukan amalan-amalan soleh pada waktu-waktu utama semacam ini. Sungguh, di hari kiamat, di hari di mana tidak ada manfaat lagi uang, tidak ada manfaat lagi anak-anak yang kita miliki, tidak ada lagi tawar-menawar waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa kembali bertaubat. Yang ada hanya mempertanggungjawabkan amalan yang sudah kita kerjakan. Di sana, ma'asyiral muslimin, yang namanya amalan saleh, meskipun itu hanya sebesar zarrah, itu sangat bernilai bagi seorang hamba untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya seorang muslim, saya katakan seharusnya, wajib untuk bersemangat ketika mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam seperti ini. Amalan yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah tidak bisa ditandingi bahkan oleh al-jihadu fi sabilillah. Ya. Kecuali tadi, rajulun, seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malih. Laki-laki yang keluar membawa jiwanya dan hartanya. Falam yarji' min dzalika bi syai'. Dia tidak kembali membawa
sesuatu apapun dari keduanya. Barakallahu fiikum. Sehingga kita perbanyak amalan-amalan saleh seperti salat-salat sunnah, berpuasa, dan disyariatkan berpuasa di 10 hari awal Dzulhijjah itu mulai tanggal 1. Akan tetapi yang akid, yang paling ditekankan adalah puasa di hari Arafah, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau biasa berpuasa pada hari Asyura, pada tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Wa tis'an min Dzulhijjah. Dan beliau juga biasa berpuasa pada 9 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah kita disyariatkan, kita disunnahkan untuk menjalankan ibadah puasa. yakni puasa sunnah. Kemudian wa thalathata ayyamin minasy-syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga biasa mengerjakan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Di antara amalan yang bisa kita kerjakan berpuasa, salat sunnah, kemudian memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikir yang disyariatkan, dituntunkan adalah kita melantunkan takbir. Kita bertakbir sebagaimana maklum di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana bacaan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melantunkan takbir ini, mengumandangkannya pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini dan juga di hari-hari tasyrik. Oleh karena itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallahi wa la ahabba ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tiada suatu hari apapun yang amalan pada hari itu lebih agung di sisi Allah dan tidak pula lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari di awal Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Oleh karena itu kata Nabi, perbanyaklah bertahlil, bertakbir dan bertahmid pada hari-hari tersebut. Ya. Disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Idain, kitab tentang 2 hari raya, bahwa sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka berdua ketika 10 hari di awal bulan Dzulhijjah mereka keluar ke pasar. Yakhrujani ila suq. Mereka berdua keluar ke pasar. Kemudian keduanya bertakbir. Dan manusia bertakbir juga mengikuti takbir mereka. Artinya karena melihat 2 orang sahabat yang mulia ini, 2 orang sahabat yang berilmu ini, mereka bertakbir, maka manusia juga ikut bertakbir. Perhatikan bagaimana semangat para sahabat
radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam bertakbir memuliakan Allah azza wa jalla pada 10 hari di awal Dzulhijjah ini. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ahalla muhillun qat illa busyira wa la kabbara mukabbirun qat illa busyira." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun yang bertahlil kecuali dia akan diberikan kabar gembira. Busyra, dia akan diberikan kabar gembira. Dan tidak ada seorang pun yang bertakbir kecuali dia juga akan mendapatkan kabar gembira. Maka ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bil jannah, apakah yang dimaksud diberi kabar gembira itu maksudnya diberi kabar gembira dengan surga? Kata Nabi Alaihi Wasallam, na'am, iya. Maksudnya diberi kabar gembira dengan al-jannah, dengan surga. Hadis ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam As-Silsilatus Shahihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Ya. Jadi kalau kita mengetahui keutamaan bertakbir, bertahlil, bertahmid di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, kita akan semangat menghidupkan sunnah yang sekarang ini mulai hilang di tengah-tengah masyarakat. Padahal ini jelas di kitab-kitab fikih para ulama dijelaskan, di dalam kitab-kitab hadis disebutkan. Hanya karena yang berlaku pada kebiasaan manusia adalah baru ketika malam Id baru bertakbir, maka orang-orang menjadi minder untuk bertakbir. Orang-orang menjadi malu untuk bertakbir. Di rumah bertakbir malu. Bapak kok bertakbir sendiri? Ya. Padahal ini belum hari raya Idul Adha, belum, dikiranya mungkin salah ya. Dikiranya mungkin ngelindur, baru bangun tidur, kemudian bertakbir. Ya, salah. Ya. Dijelaskan, justru dengan seperti ini, dijelaskan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Bahwa sunnahnya bertakbir mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Akan tetapi kalau di tengah-tengah masyarakat, ya, mungkin di tengah-tengah orang banyak, mungkin belum diketahui, maka ya kita pelan-pelan. Tapi untuk kita sendiri, mumpung kita sekarang berada di rumah, menaati pemerintah kita, ya, mengikuti anjuran dari waliul amr, dari pemerintah kaum muslimin, untuk tetap berada di rumah, kecuali bila ada urusan yang mendesak, maka kesempatan ini kita manfaatkan. Di rumah, ketika ada waktu senggang, habis membaca Al-Quran misalnya, kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula, di antara amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan sangat banyak. Ya, keumuman amalan-amalan soleh. Membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Intinya, kita perbanyak segala macam amalan kebaikan, termasuk sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu syar'i, membaca kitab-kitab agama. Ini semua termasuk di antara amalan-amalan saleh yang bisa kita kerjakan di 10 hari yang mulia ini. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung umur kita dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai sekarang ini. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk banyak-banyak beramal saleh. Ya. Mungkin di antara kita baru ada yang sadar, iya betul, sekarang ini tanggal berapa? 7 Dzulhijjah. Kurang lebih tinggal 3 hari lagi kita punya kesempatan untuk beramal saleh, mengumpulkan bekal untuk kita berjumpa dengan Allah, ya. Kita kumpulkan bekal dari amalan-amalan soleh di 10 hari terakhir, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini tinggal 3 hari. Ya, kurang lebih. Tinggal Sabtu ini,
Tinggal Ahad besok, kemudian Senin dan hari Selasanya. Tidak terasa tinggal 3 atau 4 hari. Ya, kita berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan supaya kita mempunyai bekal yang banyak dari amalan-amalan saleh ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Baiklah, kaum muslimin sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita akan mengkaji mengenai fiqh, yakni mengenai hukum-hukum Islam yang kita ambilkan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kitab Fiqh Muyassar ini merupakan kitab yang mudah. Kitab yang disusun oleh sejumlah ulama yang berasal dari As-Saudiyah, dari Arab Saudi. Kitab ini sengaja disusun dengan mudah bagi para penuntut ilmu pemula. Dan kami sangat menyarankan pada kaum muslimin sekalian untuk bisa membeli atau mempunyai atau meminjam kitab ini. Ya, kitab ini telah banyak tersedia terjemahannya. Fiqh Muyassar. Hal ini tidak akan rugi kaum muslimin sekalian. Tidak ada ruginya seorang itu membelanjakan hartanya untuk membeli kitab-kitab ilmu agama, buku-buku agama yang akan memberikannya basirah, memberikannya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai agama Allah Azza wa Jalla. Coba kita renungkan lagi. Kalau kita ingin membeli perabotan-perabotan rumah, makanan-makanan, dan lain sebagainya, kita tidak emang-emang. Tapi mengapa di rumah-rumah kita buku agama tidak ada yang bisa untuk kita baca, kita pelajari? Bagaimana kalau kita nanti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang harta yang kita punya, untuk apa dibelanjakan? Kita belanja sekian banyak perabotan-perabotan rumah. Kadang-kadang kita beli karena tertarik, sampai di rumah tidak ada fungsinya. Tapi untuk beli buku dari buku-buku agama, di rumah kita tidak ada. Buku fikih tidak ada. Buku hadis tidak ada. Al-Quran pun hanya untuk pajangan, tidak pernah dibaca. Atau dibaca tapi tidak tahu kandungannya. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Sebagai seorang penuntut ilmu yang umum, tidak perlu membeli kitab-kitab yang terlalu besar-besar, yang mahal-mahal, tidak. Kitab-kitab dasar, kitab-kitab fikih yang dasar, kitab-kitab akidah yang dasar, kitab-kitab tauhid, ya, kita punya ya, yang dulu kita pakai di masjid ketika hari Sabtu, kita punya kitab tauhid, terjemahan kitab tauhid. Nah, itu tentang persoalan tauhid. Adapun tentang fikih, kita juga perlu untuk memilikinya, sehingga kita mengetahui persoalan-persoalan dalam fikih, bagaimana tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah tentang ibadah, tentang muamalah, tentang pernikahan, sampai tentang permasalahan-permasalahan pidana, kenegaraan, dan lain sebagainya. Ya. Ini merupakan salah satu bentuk membelanjakan harta di jalan Allah. Ya. Jadi jangan merasa, wah, kitab kok mahal sekali. Padahal kalau saya lihat ya, harga terjemahan Fiqh Muyassar itu di bawah 200.000 lah. Ya, Bapak Ibu bisa mencari ya, di internet. Kalau sedang seperti ini, ya mencari di internet lebih aman, ya, dan lebih lengkap harganya, bisa dipilih. Ada yang harganya mungkin diskonnya lebih besar, ada yang harganya ya cukup mahal juga, tapi
Intinya kitab ini tersedia dan itu sangat mudah diperoleh. Ya. Kalau kita betul-betul mencintai ilmu syar'i, kita betul-betul ingin belajar agama ini sehingga kita beribadah, beramal di atas ilmu, maka kita tidak merasa sia-sia untuk membeli kitab-kitab semacam ini. Sekali lagi ini bukan saya mencari untung pribadi, maka saya kembalikan kepada kaum muslimin sekalian untuk bisa membelinya sendiri, terserah ya. Apakah itu dengan cara di internet atau titip kepada orang ya, atau di toko buku dan lain sebagainya. Ini termasuk membelanjakan harta di jalan Allah, di jalan yang bermanfaat untuk agamanya. Kita masuk pada bab yang pertama terlebih dahulu, bab pendahuluan. Jadi kita mulai dari pendahuluan, kita mulai dari yang dasar supaya kalau rekaman ini misalnya kita perdengarkan pada orang-orang yang tercinta, keluarga, sanak, saudara, kerabat, teman-teman, itu bisa dimulai dari awal. Ya. Tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Kita murajaah, mengulang ilmu dari awal. Dan kita memang insyaallah ta'ala kita istiqamah dengan kitab Fiqh Muyassar ini. Ya, karena memang gaya penulisannya mudah, ya, kemudian susunannya juga sistematis, ya, sehingga harapan kita dengan mempelajari kitab ini kita betul-betul bisa mengetahui ilmu fiqh dengan sebaik-baiknya. Bab yang pertama adalah at-tamhid, pendahuluan. Wa yashtamilu 'ala an-niqat at-taliyah. Nah, bab pendahuluan ini mencakup beberapa poin-poin penting. Poin yang pertama adalah makna al-fiqhi lughatan wa istilahan. Poin yang pertama adalah mengenai definisi atau pengertian dari fiqh itu sendiri. Baik secara bahasa maupun secara istilah. Kita sering mendengar kata fiqh. Apa itu fiqh? Al-fiqhu fil lughah. Fiqh secara bahasa artinya al-fahmu, yakni kefahaman. Ini arti fiqh secara bahasa, kefahaman. Di antara apa yang menunjukkan makna fiqh secara bahasa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kaum Nabi Syuaib yang terdapat dalam surah Hud ayat ke-91. Ketika itu kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam mereka membangkang kepada Nabi Syuaib dan mengatakan kepada beliau, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidaklah memahami, ma nafqahu, ya. Kami tidaklah memahami katsiran mimma taqul, kebanyakan dari apa yang engkau katakan wahai Syuaib. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sesungguhnya kami memandangmu sebagai orang yang lemah, orang yang dhaif di antara kami. Walaula rahtuka larajamnaka, dan sekiranya bukan karena keluargamu, kami akan merajam kamu. Wa ma anta 'alaina bi'aziz, dan engkau tidaklah mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh atas kami. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah kaum Nabi Syuaib, di mana mereka mengatakan kami tidak memahami. Mereka membangkang kepada Nabi Syuaib mengatakan kami tidak paham terhadap ajakan dan seruanmu, terhadap kebanyakan apa yang engkau katakan. Di sini digunakan kata nafqah. Ya, kami tidak memahami. Ya, jadi ini arti fikih secara bahasa. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat ke-44. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah langit-langit yang 7. Demikian pula bumi dan siapa saja yang ada di dalam keduanya, yakni di dalam langit dan bumi tersebut. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pasti dia bertasbih memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Di sini digunakan kata-kata walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih-tasbih mereka. Ya, tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi kecuali bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kita itu tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Di sini digunakan istilah fiqih juga. Artinya memahami. Ini fiqih secara bahasa. Artinya pemahaman atau memahami. Wal fiqhu fil istilah. Sedangkan fiqih dari segi istilah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Berilmu terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali, yang terkait dengan amal perbuatan. Ya. Jadi fiqih itu ilmu terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali, yang terkait dengan amal perbuatan. Kalau terkait dengan keyakinan maka dibahas di ilmu akidah. Ya. Sifatnya i'tiqadi, terkait dengan akidah keyakinan. Al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Di mana hukum-hukum syar'i tersebut diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ini pengertian fikih secara istilah. Kalau dalam kitab Manhajus Salikin karya Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah disebutkan bahwa fiqh itu adalah ma'rifatul ahkam bidalilihi. Fiqh itu adalah memahami hukum-hukum disertai dengan dalil-dalilnya. Jadi seorang yang belajar ilmu fiqh itu seharusnya memahami suatu hukum disertai dengan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah ini. Adapun orang yang taklid, orang yang diajari ini dan itu, bahwa si A bilang begini, si B bilang begitu, maka ini bukan fiqh namanya. Ini taklid, ini mengekor, ini taklid buta, ya. Mengekor tanpa tahu apa dalilnya. Kiai Fulan mengatakan begini, Kiai Fulan mengatakan seperti ini, maka yang seperti ini itu bukan ilmu fiqh. Ya, ini cuma qila wa qala. Qila wa qala itu ucapan si A dan si B tanpa tahu landasan kebenarannya. Adapun fiqh itu mempelajari, memahami hukum-hukum syar'i disertai dengan pemahaman atas dalil-dalilnya. Ya. Wa qad yuqlaqul fiqhu 'ala al-ahkami nafsiyah. Dan terkadang kata fiqh itu juga menunjuk kepada hukum itu sendiri. Kata fiqh itu juga menunjukkan makna hukum itu sendiri. Misalnya fiqh salat. Fiqh salat. Yang dimaksudkan di sini adalah hukum-hukum mengenai salat. Ini definisi fiqh secara bahasa dan secara istilah. Kemudian poin yang kedua adalah masadirul fiqhi al-asasiyah. Sumber-sumber hukum fiqh yang paling pokok.
Sumber-sumber hukum-hukum Islam itu ada 4. Yang paling pokoknya ada 4. Yang pertama adalah tentunya Al-Quranul Karim. Al-Quran. Kitabullah. Ya. Contohnya misalnya hukum mengenai wudhu. Diambilkan dari firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati farsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Al-ayat sampai akhir ayat. Ini dari ayat ini diambilkan hukum-hukum dan tata cara serta urutan-urutan berwudu. Kemudian yang kedua, sumber hukum fikih yang kedua adalah as-sunnatul mutahharah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Contohnya apa? Misalnya mengenai najisnya air kencing dari manusia. Ya, air seninya manusia itu najis. Diambil dari mana? Diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di Al-Quran tidak ada itu. Adanya di hadis. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, istanjihu minal baul. Ya, berbersihlah kalian dari air kencing. Fa inna ammata adabil qabri minhu. Karena keumuman azab kubur itu berasal dari air kencing. Yakni dari sebab orang itu tidak menjaga diri dari air kencing tersebut. Dia tidak mensucikannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, dasar hukum yang ketiga adalah al-ijma'. Yakni kesepakatan para ulama. Contohnya, kesepakatan para ulama mengenai najisnya kotoran manusia. Ini ijma' para ulama. Ya. Ijma' para ulama. Adapun di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada dalil yang sharih, yang tegas, ya, yang menyatakan kenajisannya. Tapi ada isyarat-isyarat mengenai itu. Di antaranya adalah perintah untuk beristinja. Ya, perintah untuk cebok ketika seorang habis dari buang hajat. Ya, artinya ini najis. Ya, tapi ini isyarat. Ya. Dan para ulama telah berijma', telah bersepakat, menyatakan dengan tegas bahwasannya kotoran manusia itu hukumnya najis. Ini ijma', kesepakatan para ulama. Kalau bahasa kontemporernya konsensus, ya. Kesepakatan dari orang-orang yang berilmu, para ahlul ilm. Yang keempat adalah al-qiyas, qiyas, analogi. Contohnya adalah najisnya babi. Di mana babi itu kalau dia menjilat minuman, maka wadah air tadi itu dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Ini dikiaskan dengan anjing. Ya. Babi tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai cara penyucian najisnya. Tapi para ulama mengkiaskan babi ini dengan anjing. Kenapa? Karena babi itu lebih berat dari sisi kekejiannya. Dari sisi menjijikkannya itu lebih berat dibandingkan anjing. Bahkan dia adalah satu-satunya hewan yang disebutkan tentang keharamannya, kotornya di dalam Al-Quran. Ya. Di sana disebutkan innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya mengharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, serta apa-apa yang disembelih untuk selain Allah.
Jadi babi justru satu-satunya hewan yang disebutkan keharaman dan kekejiannya dalam Al-Quran. Sehingga para ulama mengkiaskan babi ini dengan anjing, termasuk di antara najis besar, najis mughalladhah. Di mana ketika terkena najis air liurnya babi ini harus dicuci seperti dicucinya najis anjing, dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Ini kias, analogi. Kemudian yang berikutnya, maudhu'ul fiqh, pembahasan-pembahasan dalam ilmu fiqh. Maudhu'ul fiqh, pembahasan-pembahasan dalam ilmu fiqh itu mencakup af'alul mukallafina minal ibad, mencakup perbuatan-perbuatan para mukallaf dari antara para hamba-hamba Allah, ala nahwin amin wa syamil, secara umum dan menyeluruh. Fahuwa yatanawalu alaqatil insani ma'a rabbih wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ihi. Maka ilmu fiqh itu membahas atau mendiskusikan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula membahas hubungan antara seorang hamba dengan dirinya sendiri. Demikian pula ilmu fiqh juga membahas bagaimana hubungan antara seorang hamba, seorang manusia dengan masyarakatnya. Jadi ini cakupan ilmu fiqh luas. Membahas hubungan dia dengan Allah, membahas hubungan dia dengan dirinya sendiri bahkan, dan membahas bagaimana interaksi antara seorang individu, seorang hamba dengan masyarakatnya. Ini sebenarnya ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, dari hadis Salman radhiyallahu taala anhu. Salman, beliau mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan. Ya, hadis penting ya. Sesungguhnya Rabbmu itu punya hak atas dirimu. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Demikian pula dirimu juga punya hak atas dirimu sendiri. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Demikian pula keluargamu juga punya hak atas dirimu. Fa'a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap dari masing-masing itu haknya masing-masing. Ya. Allah juga punya hak atas kita. Kita beribadah kepada Allah. Kita menjalankan sholat 5 waktu. Kita puasa di bulan Ramadan. Kita berzikir, membaca Al-Quran. Allah punya hak atas diri kita. Tapi diri kita juga punya hak atas diri kita sendiri. Sehingga seorang itu dilarang untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Dilarang untuk menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan ketika dia beribadah. Ketika seorang sakit, tidak bisa menggunakan air. Menurut persaksian dokter, menggunakan air berbahaya, misalnya kulitnya kena luka bakar. Maka tuntunan agama adalah agar dia mengambil rukhsah untuk dia bertayamum misalnya, supaya dia tidak mencelakakan dirinya. Kenapa? Karena dirinya juga punya hak. Ini ilmu fiqh. Tidak hanya membahas bagaimana hubungan hamba dengan Allah, tapi membahas bagaimana hak-hak seorang hamba itu atas dirinya sendiri. Dia juga punya hak. Termasuk Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa agama kita itu justru mensunahkan, menganjurkan agar orang itu cepat-cepat tidur setelah Isya, kalau tidak ada keperluan, kalau tidak ada hajat yang mendesak, segera tidur. Kenapa? Ini juga bagian dari memenuhi hak tubuh kita. Ini. Sebagian orang justru mereka menjerumuskan diri mereka dalam kebinasaan, ya. Mengkonsumsi makanan minuman yang berbahaya, rokok misalnya. Rokok itu membahayakan, membinasakan diri sendiri, tapi orang banyak menghambur-hamburkan uang untuk menghisapnya.
Bahkan kalau sudah kecanduan, sehari itu bisa sebungkus, 2 bungkus. Bukankah ini mencelakakan diri sendiri? Ya, ini dilarang oleh agama. Kenapa? Karena ini terkait dengan hak dirinya sendiri, hak tubuhnya atas dirinya. Dilarang oleh agama. Kenapa di masa pandemi seperti ini, seorang boleh sholat dengan menggunakan masker, seorang boleh sholat berjamaah dengan berjarak, bahkan seorang diwajibkan taat kepada pemerintahnya. Ketika pemerintah menganjurkan untuk menghentikan sementara, memindahkan kegiatan ibadah dari masjid ke rumah-rumah, meskipun dengan berat hati kita. Kenapa? Karena ini untuk menjaga keselamatan jiwa. Karena kita juga punya hak. Tubuh kita punya hak atas diri kita. Ini pembahasan ilmu fikih luas. Ya. Ini tidak hanya seorang itu bagaimana dia beribadah, pokoknya harus ibadah di masjid, membatasi. Tidak demikian. Ya. Dengan memahami ilmu fikih, seorang akan bertambah pengetahuannya tentang hak-hak Allah, hak-hak dirinya, dan bagaimana dia bermuamalah yang baik dengan masyarakat. Ya. Maka di sini dijelaskan ilmu fikih itu mencakup pembahasan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, dengan dirinya, dan dengan masyarakatnya. Ya. Di hadis tadi disebutkan wali ahlika alaika haqqan, keluargamu juga punya hak atas dirimu, maka tidak dibenarkan seperti perbuatan orang-orang sufi. Ya. Orang sudah menikah, tapi fokus hanya untuk ibadah, berkelana kesana kemari mencari tempat-tempat sepi, menghabiskan waktunya untuk ibadah, untuk melakukan sholat berapa ribu rakaat, untuk berzikir berapa juta bacaan dan lain sebagainya. Sementara keluarga dan anak-anak istrinya ditinggalkan, telantarkan, kesana kemari mencari penghidupan. Suaminya sibuk sendiri mencari amalan-amalan yang tidak jelas juga tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga semuanya punya hak. Kata Nabi, berikan kulladzi haqqin, setiap yang punya hak itu haqqahu, haknya masing-masing. Tunaikan haknya masing-masing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatanawalu ahkamal amaliyah. Dan fikih itu membahas hukum-hukum amaliyah. Wa ma yasduru 'anil mukallafi min aqwalin wa af'alin wa 'uqudin wa tasarrufatin. Dia membahas apa-apa yang muncul dari seorang hamba berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, akad-akad, ya, akad jual beli, akad nikah dan lain sebagainya. Wa tasarrufat, dan berbagai macam transaksi. Wa hiya ala naw'ain, dan fikih itu secara garis besar ada 2 macam. Ya, hukum-hukum fikih itu 2 macam secara garis besar. Al-awwal ahkamul ibadat. Yang pertama adalah hukum-hukum ibadah. Min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha. Dari salat, dari puasa, haji, dan yang semisalnya, dari ibadah-ibadah. Afan, yang kedua adalah ahkamul muamalat. Hukum-hukum muamalat. Ya, muamalat, hubungan antara sama manusia, sama hamba Allah. Min uqudin, dari berbagai macam akad. Wa tasarrufat, berbagai macam transaksi. Wa uqubat, berbagai macam hukuman atau sanksi. Wa jinayat, demikian pula membahas persoalan-persoalan pidana atau kriminalitas. Wa dhamanat, membahas berbagai macam tanggungan-tanggungan. Wa ghairiha, dan selainnya. Mimma yuqsadu bihi tanzimu ilaqatin nasi ba'duhum ma'a ba'din. Di mana semua itu dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia, sebagian mereka dengan sebagian lainnya. Ini adalah pembahasan ilmu fikih. Wa hadhil ahkam, dan hukum-hukum fikih itu yumkinu hasruha fi ma yali. Kita mungkinkan untuk diringkas sebagai berikut. Yang pertama, ahkamul usrati. Ya,
Ini dirinci dan diringkas. Apa atau pembahasan fikih itu? Yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Mim bada'i takwiniha ila nihayatiha. Dimulai dari pembentukannya. Mulai dari akad nikahnya. Keluarga kan dibentuk dari pernikahan, dari akad nikah. Itulah awal pembentukan keluarga. Ila nihayatiha, sampai akhirnya keluarga itu. Baik berakhir dengan cara yang alamiah, artinya berakhir dengan wafatnya salah satu di antara suami atau istrinya. Atau berakhir dengan cara tolak, dengan cara perceraian. Memang terpaksa harus berpisah. Diatur semuanya. Wa tashmalu ahkamaz zawaj. Oleh karena itu ia mencakup hukum-hukum pernikahan. Wa talaq. Bagaimana hukum-hukum terkait perceraian. Ya, perceraian itu dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin. Perceraian diatur dalam Islam, diperbolehkan dalam Islam, karena memang ia dibutuhkan dalam beberapa kondisi. Kalau dalam agama Nasara tidak diperbolehkan perceraian, justru ini menjadi masalah. Bagaimana bila suaminya berlaku zalim, punya kelainan berlaku zalim kepada istrinya, istrinya disunduti rokok, istrinya diperlakukan dengan kasar, sudah dinasihati berulang kali oleh keluarga, suaminya masih berlaku seperti itu. Bagaimana mungkin ini tidak bisa dipisahkan? Maka Islam mengatur bagaimana caranya memisahkan. Dengan apa? Dengan talak, dengan perceraian. Ya. Kalau agama Nasrani dengan slogan yang indah, katanya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Lah ini jadi masalah akhirnya. Banyak orang-orang Nasrani yang akhirnya juga pilih cerai. Kenapa? Karena ada masalah dalam rumah tangganya. Karena memang tidak harmonis antara suami dan istrinya. Suaminya juga semena-mena, istrinya semena-mena. Tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diakurkan, kecuali memang harus dengan jalan perceraian. Ini. Ternyata Islam sempurna. Mengatur, kalau memang tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, maka dalam Al-Quran itu katakannya, Iya khafa an la yuqima hududallah. Bercerai kalau memang keduanya sudah merasa takut, tidak mampu lagi menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, seharusnya akur, seharusnya ya saling mengerti dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak bisa akur seperti itu. Sehingga mau tidak mau, ya caranya harus dipisah. Dengan apa? Dengan aturan-aturan perceraian itu pun tidak sembarangan. Perceraian asal cerai saja begitu saja. Tidak begitu. Ada aturan-aturannya. Diatur dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Betapa banyak kasus ada pernikahan orang tuanya tidak setuju asal pisah saja, belum cerai secara syar'i, belum dipisah secara resmi. Tiba-tiba yang perempuan sudah main dengan laki-laki lain, yang laki-laki sudah main dengan perempuan lain. Ini bagaimana juga ini sudah dipertanyakan. Ini zina namanya. Diatur dalam Islam. Betapa banyak orang tua tidak setuju terhadap pernikahan anak dan pasangannya, mantunya, orang tuanya ini menaksir dipisahkan tanpa adanya perceraian secara resmi. Ini perlu diperhatikan yang seperti ini. Zina. Kalau misalkan perempuannya nikah lagi padahal belum diceraikan secara resmi, ini zina namanya. Ya. Betapa banyak seperti ini karena orang tidak memahami hukum-hukum syar'i. Atau belum layak diceraikan kok sudah diceraikan. Orang tuanya memaksa-maksa memisahkan antara orang tua dan anaknya. Ini juga masalah. Karena banyak orang-orang tidak tahu hukum-hukum syar'i. La haula wala quwata illa billah. Wan nasab, demikian pula nasab. Ya, diatur tentang masalah nasab. Kalau zaman dulu orang itu asal menyusui, ya. Punya anak, kemudian titip pada orang lain disusukan. Sementara tidak dicermati siapa, ya. Anak-anaknya orang yang menyusukan tadi siapa? Pokoknya asal disusukan, pindah lagi ke sana, pindah ke sini.
Kemudian dalam satu kampung itu nantinya akan saling menikah. Tidak diperhatikan itu dulu anak. Ya, anak itu pernah disusukan oleh ibu itu. Ibu itu punya saudara-saudara, punya anak-anak yang lain. Sehingga itu menjadi saudara sepersusuannya. Harusnya itu mahramnya. Tapi tidak diperhatikan. Ya. Demikian pula tadi persoalan seorang memisahkan antara anak dengan orang tuanya karena tidak setuju dengan pernikahannya, misalnya pernikahan antara anaknya dengan mantunya tidak setuju, dipisahkan, kemudian anaknya ini dinisbatkan kepada orang lain misalnya. Ini persoalan nasab, diatur dalam nasab. Ada orang mengangkat anak, ya anak ini langsung dinisbatkan kepadanya, ini juga tidak benar. Ya, diatur dalam Islam. Bagaimana persoalan nasab ini? Wan nafaqah, demikian pula pemberian nafkah, diatur dalam Islam. Ya. Bagaimana seharusnya seorang suami memberikan nafkah pada istrinya? Bagaimana seorang suami memberikan nafkah pada anak-anaknya? Diatur. Wal mirath, demikian pula pewarisan. Ya. Ini tadi kalau keluarga itu berakhir dengan alami. Salah satu di antara suami atau istri meninggal dunia. Atau anak-anaknya meninggal dunia. Maka tentunya harta itu berpindah. Ya, maka diatur juga bagaimana hukum-hukum warisan. Wa nahwiha dan yang semisal dengan itu. Yang kedua adalah ahkamul muamalatil maliyah. Hukum-hukum yang terkait dengan transaksi. Muamalah-muamalah yang berkaitan dengan harta. Wahiyal muta'alliqatu bi muamalatil afrad. Yakni muamalah-muamalah perseorangan. Wa mubadalatihim. Dan tukar-menukar atau transaksi yang terjadi di antara mereka. Min bai'in, dari jual beli. Wa ijaratin, sewa menyewa. Wa syirkatin, dan perserikatan, wa nahwiha, dan lain sebagainya, kerjasama, kemudian sewa menyewa, bentuk-bentuk jual beli, transaksi-transaksi, muamalah, ini juga diatur dalam ilmu fiqh. Kemudian yang ketiga, al-ahkamul jinayiyah, hukum-hukum yang terkait dengan kriminalitas, hukum-hukum yang terkait dengan pidana. Wahiyal lati tata'allaqu bima yasduru 'anil mukallafi min jara'im wa ta'addiyatin. Dan ini adalah terkait dengan apa-apa yang muncul dari para hamba berupa pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan, dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Wa ma yastahiqu 'alaiha min 'uqubat, dan hukuman-hukuman yang pantas untuk diterimanya. Juga membahas kalau ada kejahatan ini hukumannya apa. Kalau ada kejahatan seperti ini hukumannya seperti apa. Ada dibahas dalam Islam. Tidak seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Cuma nyuri tabung gas sudah dipukuli bonyok sampai mati. Ini kan melampaui batas-batas hukum-hukum Allah. Betul enggak? Kalau ada orang mencuri, padahal yang dicuri cuma ayam, yang dicuri cuma bebek, yang dicuri cuma tabung gas. Itu orang-orang sudah pada pengen menghancurkan orang ini tadi. Membunuh orang ini tadi, dibakar dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Memandang lebih berharga sebuah tabung gas dibandingkan nyawa seorang manusia. Sudah enggak, sudah tidak punya rasa manusiawi lagi. Matanya dijotosi, kepalanya ditimpuk pakai batu, orang ditendang-tendang. Lebih berharga seekor ayam, lebih berharga seekor burung atau seekor bebek, sebuah tabung gas dibandingkan seorang manusia. Masya Allah. Inilah kenapa di dalam Islam dibahas. Oh, ini pidana yang sesuai seperti ini. Untuk pidana seperti ini, hukumnya seperti ini. Untuk kasus seperti ini, hukumannya sesuai ini. Dan demikian. Yang keempat, ahkamul murafa'ati wal qadha. Hukum-hukum mengenai diangkatnya permasalahan-permasalahan pada hakim dan peradilan. Wahiyal muta'alliqatu bil qadha'i fil khusumat wa da'wa wa turuqil itsbati wa nahwiha. Dan hal itu terkait dengan keputusan hakim dalam menangani sengketa
dakwaan, dan cara-cara penetapan putusan dan lain sebagainya. Ada sengketa tanah, ini punya siapa, dua-duanya punya sertifikat misalnya. Dakwaan, seorang dituduh demikian dan demikian, itu diserahkan pada hakim. Ini juga ada aturan-aturannya. Kemudian juga yang kelima, fikih juga membahas al-ahkamud dauliyah, hukum-hukum yang terkait dengan kenegaraan. Wahiyya allati tata'allaqu bi tanzimi ilaqati daulatil islamiyyati bi ghairiha min ad-daul. Bi ghairiha min ad-duwali. Membahas hukum-hukum kenegaraan, yakni yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara sebuah negeri Islam dengan selainnya dari negara-negara yang lain. Sebuah negeri Islam seperti Indonesia, bagaimana hubungannya dengan negeri-negeri yang lain? Bi ghairiha minad duwal. Bagaimana hubungan antara suatu negeri Islam dengan negeri-negeri yang lain? Fisilmi wal harbi, baik dalam kondisi aman, kondisi damai maupun dalam kondisi peperangan. Wa ilaqati ghairil muslimin al-muwatin bid-daulati. Demikian pula membahas mengenai hubungan antara orang-orang non-muslim yang menetap di suatu negara menjadi warga negara dengan negeri Islam itu sendiri. Ya, dibahas di sini, termasuk bagaimana orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, bagaimana mereka ketika tinggal di suatu negara Islam, mereka dilindungi oleh pemerintah, ya. Itu tidak boleh kita menyakiti mereka. Tidak boleh kita menzalimi mereka, bersikap tidak adil kepada mereka, tidak boleh. Menyakiti mereka, mengganggu mereka, kita tidak boleh. Maka kita berpikir sekarang, kita mulai sadar sekarang. Bagaimana orang-orang yang berpikiran menyimpang, bagaimana orang-orang khawarij, orang-orang irhabi, orang-orang teroris itu tidak paham terhadap ilmu fikih. Sehingga mereka bertindak semena-mena. Orang yang tidak bersalah, ya, mereka ganggu, ya, mereka membuat teror, membuat takut di tengah-tengah masyarakat. Bahkan yang kena akhirnya orang Islam itu sendiri. Wal'iyadu billah. Wa tashmalul jihad wal mu'ahadat. Demikian pula masalah-masalah kenegaraan tadi berkaitan juga dengan jihad dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh suatu negara. Kemudian poin yang keempat adalah samaratu ilmul fiqh. Buah dari mempelajari ilmu fiqh. Ma'rifatul fiqh wal amalu bihi tuthmiru salahal mukallaf. Mengerti ilmu fiqh dan mengamalkannya itu akan membuahkan perbaikan seorang hamba serta membuahkan keabsahan ibadahnya, wa sihhata ibadatihi wa istiqamata sulukihi, membuahkan keabsahan ibadahnya serta kelulusan jalan hidupnya. Jadi seorang dengan mengetahui dan mengamalkan hukum-hukum, tuntunan-tuntunan ilmu fikih akan membuahkan perbaikan seorang hamba, seorang individu. Ibadahnya akan menjadi sah, diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Jalan hidupnya akan menjadi lurus dan benar. Wa idza salahal 'abdu salahal mujtama'u. Kalau individu-individunya, hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, tiap-tiap hamba Allah sudah menjadi baik, maka akan berkonsekuensi pada baiknya masyarakat. Wasaratin natijatu fid dunya as-sa'adata wal 'aisha ar-raghad. Dan jadilah hasil di dunia ini berupa kebahagiaan serta hidup yang tenang dan tentram, yang nyaman. Wa fil ukhra
ridwanallahi wa jannatahu, serta nanti di akhirat mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Ini. Jadi buah dari ilmu fiqih adalah kebaikan para hamba-hamba Allah, individu-individu, dan dengan perbaikan individu maka masyarakat juga akan menjadi baik. Dengan masyarakatnya menjadi baik, tentu akan diangkat pemimpin yang baik. Ini juga kaitannya dengan itu. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mempermasalahkan mengenai dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kok tidak langsung bombastis, langsung ke arah politik, langsung menuju ke kursi pemerintahan? Kenapa dakwah Ahlus Sunnah itu cuma di masjid-masjid, cuma mengkaji kitab-kitab, memperbaiki urusan tauhid, mengajarkan fikih? Ya, ini anggapan yang keliru. Anggapan orang-orang yang kurang bersabar. Kenapa? Karena justru dengan memperbaiki masyarakat, dengan memberikan ilmu kepada para hamba Allah, dengan memperbaiki tauhid dari masing-masing individu dari hamba-hamba Allah, maka tentunya ketika nanti diangkat seorang pemimpin, maka akan diangkat dari antara orang-orang yang baik pula. Ini. Demikian pula bukankah justru Allah Jalla wa'ala menjadikan pemimpin yang jelek itu justru karena dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakat dari suatu negeri. Maka dengan baiknya masyarakat, dengan baiknya individu, itu justru akan berkonsekuensi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang memperhatikan urusan-urusan agama serta masyarakatnya. Ini. Sehingga penting sekali justru untuk membenahi mulai dari individu-individunya. Ya. Orang mendambakan pemimpin yang baik, pemerintahan yang baik, yang memperhatikan agama, yang peduli terhadap agama, ya. Akan tetapi mereka tidak mementingkan pendidikan dari masyarakatnya. Masyarakatnya rusak. Mau bagaimana diharapkan pemerintahnya jadi baik, pembisik-pembisiknya, pemerintah mengangkat pembisik-pembisiknya dari kalangan orang-orang yang jahat. Kan tentu yang diambil dari universitas-universitas, dari orang-orang terpandang. Sementara orang-orang di universitasnya pendidikan agamanya tidak dapat. Orang-orangnya jelek akidahnya, rusak akidahnya. Tidak mengenal agama, bahkan menjatuh-jatuhkan agama. Ini yang diangkat menjadi pembisik-pembisik. Sehingga rusak binasalah suatu negara. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Allahumma aslih ulata umurina ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah urusan, perbaikilah pemerintah-pemerintah kita, para pemegang urusan-urusan kaum muslimin. Berikanlah petunjuk kepada mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang membela dan memperjuangkan agama-Mu ya Allah, dan peduli dengan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, fadlul fiqhi fid din wal hathu ala talabihi wa tahsilihi. Keutamaan fiqih dan hasungan atau dorongan untuk mempelajarinya serta mengamalkannya. Ini adalah poin yang keenam. Ya, poin yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, poin yang kelima. Ya. Keutamaan ilmu fiqih, dorongan untuk mempelajarinya serta mengamalkannya. Inna tafaqquha fid din. Sesungguhnya belajar ilmu agama, belajar ilmu fiqih dalam agama, min afdalil a'mal, termasuk di antara amalan yang paling utama, wa min atyabil khisal, dan termasuk di antara sebaik-baiknya perangai. Qad dallatin nususu minal kitabi was sunnati ala fadlihi wal hathi alaih. Sungguh telah datang nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah
yang menunjukkan keutamaan ilmu fikih ini serta dorongan untuk mempelajarinya. Minha, di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ini ayat terkait dengan jihad. Setelah Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad, pergi berperang di jalan Allah, Allah mengatakan, dan tidaklah pantas orang-orang yang beriman itu pergi atau berangkat semuanya ke medan jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Maka andai tidak pergi sebagian dari tiap-tiap golongan di antara mereka, sebuah kelompok atau sekelompok orang, liyatafaqahu fid din, untuk mereka bertafakuh, mempelajari, mendalami ilmu agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum ya'dzarun, dan agar mereka memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali supaya mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tidak pantas orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan jihad. Habis semuanya ke medan jihad. Mengapa tidak ada sebagian dari antara mereka yang tetap tinggal untuk belajar ilmu agama, untuk bertafakuh fid din, mendalami ilmu syar'i, sehingga mereka bisa memperingatkan kaum mereka ketika kaumnya kembali kepada mereka, supaya mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pentingnya belajar ilmu fikih, sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seluruh kaum muslim untuk berangkat semuanya. Sehingga kalau habis ya habis semuanya. Tapi hendaknya ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang mereka itu memfokuskan diri untuk belajar agama Allah. Yang tugas mereka adalah untuk memperingatkan manusia agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaannya. Jadi belajar ilmu fikih itu keutamaan. Hendaknya ada sekelompok orang yang belajar ilmu fikih ini untuk memperingatkan manusia. Dan insya Allah ta'ala mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang-orang tersebut yang Allah lebihkan, Allah berikan keutamaan tersebut. Orang-orang yang belajar ilmu fikih dan memperingatkan manusia, memberikan ilmu kepada manusia, menyampaikan kebenaran kepada manusia, menyampaikan ilmu kepada manusia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan keutamaan ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Faqad rattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullahu 'ala al-fiqh fi ad-din. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan, telah menetapkan kebaikan semuanya itu ada pada pemahaman terhadap agama. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, kebaikan yang sifatnya umum, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan yang kecil dan yang besar, khairan, segala macam kebaikan, maka Allah kuncinya akan memahamkan padanya ilmu agama. Karena itu adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah. Kok kita yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, kita yang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla,
kita yang digerakkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar ilmu agama. Ini merupakan nikmat, Bapak Ibu sekalian. Ini nikmat yang Allah berikan. Jangan kita sia-siakan. Kok kita dimudahkan di perumahan Nurten ini atau di tempat Bapak Ibu sekalian, kok kita bisa mengenal ilmu syar'i? Kok kita bisa mengenal perkara tauhid yang banyak sekali di antara manusia yang meninggalkannya? Yang banyak sekali manusia yang terluput darinya. Yang belajar ilmu ini itu tapi meninggalkan ilmu-ilmu agama ini. Padahal besok kelak akan ditanya oleh Allah. Padahal besok kelak ilmu-ilmu ini akan menjadi urgen ketika kita berada di alam akhirat. Menjadi bekal kita kelak ketika kita meninggal dunia. Manusia belajar ilmu-ilmu ya yang berbagai macam bentuknya. Tapi mereka meluputkan ilmu agama ini. Atau terluputkan dari pemahaman yang benar. Tapi Allah Jalla wa'ala mengenalkan kepada kita tauhid. Mengenalkan kepada kita ilmu. Memudahkan kepada kita sarana-sarana untuk belajar. Meskipun corona seperti ini, alhamdulillah. Kita masih bisa belajar ilmu. Kita kenal di ujung usia kita. Dan kita tidak tahu. Saya mungkin masih muda, tapi kita tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang pertama kali nanti dipanggil oleh Allah? Urutannya siapa? Tidak ada yang tahu. Kenapa di sisa usia kita ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan untuk mengenal apa itu tauhid, bagaimana tata cara sholat yang betul, bagaimana tata cara bersuci yang betul, bagaimana keyakinan Islam yang lurus itu seperti apa, bagaimana tuntunan Islam dalam ibadah itu kita diperkenalkan. Cara-cara untuk menggapainya kita dimudahkan. Alhamdulillah. Ini termasuk, mudah-mudahan ini termasuk di antara tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Maka istiqamah. Istiqamah Bapak Ibu sekalian. Mari kita kuatkan diri kita. Istiqamah. Terus kita di atas jalan ilmu ini. Jalan kebaikan ini. Jalan menuntut ilmu syar'i ini. Ini adalah jalan kebaikan. Di atas ilmu syar'i ini kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena menuntut ilmu merupakan ibadah. Ditambah lagi menyebarluaskannya, mengajarkannya kepada orang lain itu juga merupakan amal jariah. Ya, sehingga istiqamah Bapak Ibu sekalian, bersabar di atas jalan ilmu ini. Ya, Allah telah meletakkan untuk kita kebaikan seperti ini, jangan kita sia-siakan. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatihi. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebaikan seluruhnya itu kuncinya ada pada pemahaman terhadap agama. Ini menunjukkan pentingnya belajar ilmu agama, pentingnya memahami fikih, pentingnya memahami agama. Wa idhami sya'nihi wa 'uluwi manzilatihi, dan menunjukkan besarnya urusan atau perkara ini dan tingginya kedudukan ilmu agama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adin, manusia itu seperti hasil bumi. Manusia itu seperti hasil bumi, berbeda-beda kualitasnya. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kualitasnya jelek. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah, sebaik-baik manusia di masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di dalam Islam jika mereka faqih, jika mereka paham terhadap ilmu agama. Jadi orang-orang yang dulu terbaik di masa jahiliyah, orang-orang yang dulu di masa jahiliyah mereka menjauhi berbagai macam perbuatan-perbuatan jahiliyah, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menjauhi minum khamr, menjauhi melakukan perbuatan-perbuatan keji, bermain wanita dan lain sebagainya. Mereka itulah yang menjadi orang-orang yang terbaik di dalam Islam. Ketika mereka memahami ilmu agama, ketika mereka faqih, ya, mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik di dalam Islam. Jadi orang-orang yang sebelum berhijrah itu mereka adalah orang-orang yang terbaik.
maka mereka Islamnya juga akan baik. Di dalam Islam mereka juga akan menjadi orang-orang terbaik. Jika mereka faqih, jika mereka betul-betul memahami dengan benar ya tentang ilmu-ilmu agama. Fal fiqhu fid dini manzilatuhu fil islami 'azimah. Kesimpulannya ya. Maka fikih di dalam agama itu, fikih Islam, memahami ilmu-ilmu agama itu kedudukannya sangat agung. Wa darajatuhu fi thawabi kabiratun, dan derajatnya di dalam pahala sangatlah besar. Li'annal muslima idza tafaqqaha fi umuri dinihi wa 'arafa ma lahu wa ma 'alaihi min huquqin wa wajibatin. Karena seorang muslim jika dia memahami perkara-perkara agamanya, mengerti mana hak dan mana kewajibannya, maka dia akan ya'budu rabbahu ala ilmin wa basiratin. Dia akan beribadah kepada Allah di atas ilmu dan di atas petunjuk, bukan beribadah seenaknya. Beribadah di atas ilmu dan petunjuk, sehingga amalannya menjadi diterima oleh Allah. Wa yuwaffaqu lil khairi was sa'adati fid dunya wal akhirah, dan dia diberikan taufik untuk mendapatkan kebaikan yang banyak serta kebahagiaan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi ilahuna, kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan meskipun ini mungkin pembahasannya agak susah, maksudnya pendahuluan ini, jangan menyerah dulu. Insya Allah pembahasan berikutnya insya Allah akan lebih mudah. Karena ini pendahuluan malah justru dipaparkan secara umum sehingga nampaknya agak susah. Tapi mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ini ada yang bisa ditangkap faidahnya, ada yang bisa kita petik manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini ikhlas untuk mencari wajahnya, untuk mencari keridhaannya, mencatatnya sebagai amalan soleh, mencatatnya sebagai amalan kebaikan, terkhusus di waktu 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan menjadi simpanan kebaikan yang besar bagi kita kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kekurangan dan kesalahan serta kelebihan dalam waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan yang mendatang kita bisa bertemu kembali biidznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.